sidang di Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kami sudah mendengarkan pihak KPU sebagai termohon, kemudian juga Paslon 02 sebagai pihak terkait, dan juga dari pihak Bawaslu. Nah, mungkin teman-teman yang memantau persidangan ini dari luar akan selalu mendengar banyak hal mengenai lo ini salah kamar, ini cacat formil, ya. Dan kalau kita mendengar semuanya itu, kita akan sampai pada satu kesimpulan, memang ada perbedaan paradigma, ada perbedaan narasi. Jadi kalau saya katakan ada kontestasi narasi, itu tidak salah. Karena paradigma yang dibangun oleh teman-teman dari termohon maupun pihak terkait itu beda dengan paradigma yang kami bangun. Kami melihat ke depan, kami sangat dinamis, tapi teman-teman yang sangat formalistik, sangat normatif, itu akan selalu mengatakan, lo ini salah kamar, ini obscure, ya, kabur, dan sebagainya. Tapi buat kami, tidak ada yang obscure, tidak ada yang kabur. Semua itu telanjang, semua itu kasat mata. Ketika kami bicara mengenai politisasi bansos, ketika kami bicara mengenai intervensi kekuasaan, ketika kami bicara mengenai kriminalisasi pejabat desa, ketika kami bicara mengenai banyaknya intimidasi dan ancaman, semua itu nyata, semua itu konkret, dan ini yang mungkin tidak difahami oleh teman-teman dari termohon, dari pihak terkait, dan dari pihak Bawaslu. Nah, saudara-saudara, kami tetap menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat untuk menyelesaikan semua perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi salah kalau dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Itu perspektif yang sangat sempit. Ya. Kalau kita melihat pengalaman di negara lain, ya di Austria, di Kenya, ya, di Malawi, semua memeriksa persoalan persengketaan pemilihan umum itu dalam perspektif yang sangat holistik. Jadi saudara-saudara, kalau saudara juga membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45, kalau saudara juga membaca pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, tidak ada kesimpulan yang bisa diambil bahwa Mahkamah Konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan semua persoalan pemilihan umum, bukan saja mengenai perolehan suara, tapi juga mengenai pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, itu yang saya ingin katakan, ya. Jadi saudara-saudara, kita ini sebetulnya sudah mengenal di Mahkamah Konstitusi ini apa yang disebut dengan judicial activism. Tadi teman-teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai judicial restraint. Kalau saudara tahu, MK ini kan didirikan tahun 2003 oleh Ibu Megawati. Kalau kita bicara mengenai uji material itu pada waktu itu hanya untuk undang-undang yang dilahirkan setelah tahun 2003. Tapi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya dan menguji peraturan perundang-undangan yang dilahirkan even pada zaman kolonial, sehingga saudara melihat uji material terhadap KUHP yang menyangkut hadzai artikelum, penyebar kebencian. Saudara melihat baru-baru ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi juga yang menyangkut pasal 310 KUH pidana mengenai pencemaran nama baik. Dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi salah kalau pihak Paslon 02 mengatakan bahwa kewenangan MK itu sudah ditentukan baku dan tidak bisa dilewati. Itu pikiran yang statis, pikiran yang sangat tidak berkembang dan tidak dinamis. Nah, persoalan yang semakin kompleks dalam masalah bansos itu membutuhkan pembuktian yang kompleks juga. Ya, membutuhkan banyak pihak.
kami tadi sudah mengusulkan bersama-sama dengan Paslon 01 untuk menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, ya, dan Menteri PMK dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kami menunggu jawaban dari pihak Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos, dan kita juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam soal bansos yang menyangkut 496,8 triliun itu disalurkan. Sejauh mana automatic adjustment yang 50 triliun itu juga disalurkan. Dan ini jumlah yang terbesar dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami. Pada zaman SBY tahun 2014, ya, itu juga ada bansos. Kalau kita melihat di Thailand juga ada bansos, di Filipina juga ada bansos. Tapi jumlah bansos yang kita salurkan ini mungkin yang paling gede, paling besar, dan untuk itu perlu ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi mudah-mudahan MK ya akan mengabulkan itu. Dan saudara-saudara, kalau itu yang menjadi objek dan tujuan kita, ini yang saya kira penting untuk diketahui bahwa kita semua mencari kebenaran konstitusional. Ya, di sini tempatnya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman di MK ya, koleha-koleha yang di MK ini bisa memahami dan melakukan itu. Mungkin ada teman-teman yang lain, ya, sebentar ya sebelum kita tanya jawab. Ada yang lain? Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Selamat malam Pak Dodi. Enggak jelas, bisa lebih kencang. Selamat malam Pak Dodi. Ya. Saya dari Kompas TV. Pak, pekan depan ini kan sudah masuk saksi-saksi yang kemudian dihadirkan. Tadi ada 19 saksi yang diberikan oleh majelis untuk dihadirkan. Memang ada menteri-menteri, tapi kan itu di luar yang 19. Kalau dari kubu 03 sendiri ini kira-kira gambarannya saksi yang dihadirkan siapa? Itu satu. Yang kedua, kan sebelumnya sempat disampaikan juga akan menghadirkan Kapolda yang nanti akan memberikan kesaksian. Apakah itu jadi dihadirkan? Kemudian kalau memang tidak diizinkan oleh Kapolri misalnya, Kapolda dihadirkan, apakah nanti juga akan meminta pada majelis hakim untuk selain mengundang menteri, tapi juga mengundang Kapolri untuk memberikan keterangan di ruang sidang? Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah kami meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan ya, dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kami punya banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan ya, yang terjadi pada masa pemilu ini. Bukan pada saat pencoblosan tanggal 14 Februari, tapi jauh sebelum itu. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi, coordinated abuse of power. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history, ujian sejarah. Ya. The moment of truth untuk kita semua, untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke ya. Satu lagi berarti kalau itu kan dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Terima kasih. Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas apa definisinya. Mereka yang menyaksikan, ya, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ, ya. Jadi mereka yang betul-betul ada di lapangan. Jadi ya itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih.